Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada. Selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku, biar di waktu yang singkat ini izinkan saya sharing tentang kebenaran firman Tuhan, tentang perubahan hidup, tentang perubahan menuju perkenanan Tuhan. Kita mau belajar dari kitab Markus 10 ayat 46 tentang seorang Bartimeus, seorang pengemis yang buta. Alkitab berkata begini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Nah Bapak Ibu, kita semua tahu ujung cerita ini adalah Bartimeus disembuhkan. Dan dia gak cuma terima mukjizat, tapi dia mengalami perubahan hidup, dia ikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah Bapak Ibu, kita mau belajar dari kisah ini, apa menjadi respon daripada Bartimeus untuk dia bisa berubah. Karena perubahan itu harus dari kita. Bukan cuma karya Tuhan Yesus. Karena Tuhan punya bagiannya dan kita punya bagiannya. Jangan ambil bagiannya Tuhan, tapi ambil bagian kita dan lakukan dengan benar. Maka perubahan, perkenanan dan berkat Tuhan pasti menjadi milik kita. Nah Bartimeus waktu dia melihat Tuhan, respon yang pertama, dia memanggil Tuhan. Sebagai orang yang buta, sebagai orang yang miskin, yang hanya pengemis profesinya, dia dibentak, diam kamu. Saya percaya Bapak Ibu, seringkali kita pun begitu. Waktu kita lagi lemah, kita lagi gak punya apa-apa, perasaan kita begitu getas, begitu sensitif. Saya percaya Bartimeus saat itu pun tersinggung waktu dibentak. Tapi dia kuatkan hatinya, dia tetapkan imannya, dia kuatkan mentalnya untuk terus panggil Yesus. Sampai pada akhirnya Tuhan call back dia. Tuhan panggil dia kembali. Dan waktu Tuhan panggil dia kembali, Tuhan bilang apa? Alkitab bilang begini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Hasil daripada orang yang berseru kepada Tuhan dengan tidak henti-henti, dampaknya adalah Tuhan panggil dia kembali. Apa yang kita perbuat hari-hari ini? Waktu kita lagi jatuh, kita lagi mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, kemauan kita, doa kita, dan harapan kita. Apa yang kita perbuat? Apakah kita masih terus berdoa sampai sesuatu itu terjadi? Dari firman kita belajar, apapun yang kita alami, sekalipun orang sekitar kita melemahkan iman kita, walaupun sekitar kita mungkin keluargamu, mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu tidak sepakat dengan kamu, tapi waktu kita tahu kita berjalan di hadirat Tuhan, waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kuatkan hati, panggil Yesus kembali. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan panggil dia kembali, yang diperbuat Bartimeus adalah ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Sikap kedua yang dilakukan Bartimeus agar dia berubah kehidupannya adalah dia menanggalkan jubahnya, dia menanggalkan manusia lamanya, dia melupakan profesinya yang hanya seorang pengemis. Seringkali waktu kita berdoa, dan waktu Tuhan panggil kita kembali, Tuhan kasih kesempatan melalui pemimpin kita di gereja, melalui pemimpin di sekolah, di pekerjaan, di kelompok sosial kita. Seringkali yang terjadi adalah banyak orang berkata, aku gak mampu,
Aku siapa? Aku nggak bisa. Nah Bapak Ibu, kita belajar dari Bartimeus bahwa waktu Tuhan manggil dia kembali, dia tanggalkan jubahnya. Dia nggak peduli, mungkin aku pengemis, mungkin aku hanya orang yang buta. Tapi dia bilang, aku tinggalkan pengemis. Aku adalah anak Allah. Menanggalkan jubah, bicara soal menanggalkan identitas. Kita adalah orang yang berkenan dan dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan memanggil kita, percayalah Tuhan berkenan sama kita. Tuhan mengasihi kita, tidak peduli apapun profesi Bapak Ibu dan teman-teman hari ini. Tidak peduli seberapa jauh engkau jatuh, tidak peduli engkau posisimu sebagai apa di sekolah, di pekerjaan, di keluarga. Tapi waktu Tuhan memanggil, waktu ada tugas yang dari Tuhan, waktu ada kepercayaan yang Tuhan beri, responi dengan benar. Tanggalkan manusia lamamu, tinggalkan kebiasaan lamamu, tinggalkan caramu berpikir yang lama. Datang sama Tuhan, seperti Bartimeus, maka Tuhan lakukan perubahan dalam kehidupan kita. Waktu Bartimeus bilang, aku bukan lagi pengemis, aku adalah Allah. Dia datang sama Yesus dan Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki? Dia bilang, Guru, aku mau melihat. Dan pada akhirnya kesembuhan terjadi. Dan Bartimeus mengerti bahwa sumber berkat itu Yesus. Dia pergi mengikuti Yesus. Dia tidak hanya disembuhkan, tapi dia datang kepada sumber berkat dan mengikuti sampai akhir kehidupannya. Kisah ini ditutup dengan Bartimeus menjadi orang yang bisa melihat ke arah mana dia melangkah. Dia tahu apa yang harus dijalankan. Bapak Ibu, doa saya hari-hari ini, jangan sampai kehilangan arah. Buka mata rohani kita, karena Tuhan Yesus selalu mengasihi Bapak Ibu apapun yang kau alami hari ini. Di dalam nama Yesus, yang terjadi sama Bartimeus juga terjadi pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, Shalom.